Malam itu seharusnya berakhir biasa. Aku hanya ingin menunggu hujan reda sambil menikmati kopi hangat di sebuah kafe kecil yang hampir tutup. Sampai seorang wanita tua di meja sebelah menatapku dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Awalnya aku mengira dia hanya orang asing yang kesepian. Tapi ketika dia mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Nak, jangan abaikan aku. Selamatkan dirimu sekarang." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan kepanikan, tapi kepastian. Dan saat aku akhirnya mengerti maksudnya, aku sadar, aku hanya punya waktu beberapa menit untuk bertahan hidup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah misteri, cerita menedangkan, dan pengalaman hidup yang terkadang terdengar mustahil, namun menyimpan pesan mendalam. Sebelum Fafa mulai ceritanya, yuk kita amaikan dulu kolom komentarnya. Dan jika sahabat menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat-sahabat nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Karena cerita ini bukan sekedar kisah biasa. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa ada dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Hujan mulai turun sejak senja. Awalnya rintik kecil yang nyaris tak terdengar, lalu perlahan berubah menjadi deras, seolah langit sengaja menumpahkan seluruh bebannya malam itu. Jalanan kota tampak mengilap, memantulkan cahaya lampu kendaraan dan lampu toko yang satu persatu mulai mematikan papan namanya. Udara dingin merayap masuk ke dalam jaketku, membuat langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Aku sebenarnya tidak berniat berhenti dimanapun. Aku hanya ingin segera pulang, merebahkan diri, dan melupakan hari yang melelahkan. Namun, entah mengapa, tepat di sebuah persimpangan sepi, pandanganku tertarik pada sebuah kafe kecil di sudut jalan. Lampunya menyala hangat, tidak terlalu terang, tidak pula redup. Ada sesuatu dari tempat itu yang membuatku merasa aman, atau setidaknya itulah yang kupikir saat itu. Aku mendorong pintunya perlahan. Denting lonceng kecil di atas pintu berbunyi pelan, memecah keheningan. Aroma kopi langsung menyambutku, bercampur dengan wangi kayu tua dan sedikit bau hujan yang terbawa dari luar. Kafe itu tidak ramai, hanya ada beberapa meja yang terisi, dan musik lembut mengalun hampir tak terdengar, seperti sengaja dibuat agar pengunjung bisa tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku memilih duduk di meja dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat hujan yang masih turun tanpa henti. Aku meletakkan tas di kursi sebelah, memesan kopi, lalu mengeluarkan ponsel. Tanganku bergerak otomatis, menggulir layar tanpa benar-benar membaca apapun. Pikiranku kosong, tapi juga penuh, perasaan yang sulit dijelaskan. Saat itulah, aku menyadari kehadirannya. Di meja sebelahku, duduk seorang wanita tua. Awalnya aku tidak langsung memperhatikannya. Dia tidak melakukan apapun yang mencolok, tidak bergerak aneh. Namun entah mengapa, keberadaannya terasa begitu nyata, seolah ruang di sekitarnya sedikit lebih sunyi dibanding meja-meja lain. Dia mengenakan mantel coklat yang tampak sudah lama dipakai. Bukan mantel mahal, bukan pula yang terlihat kotor, hanya mantel tua, seperti pemiliknya. Rambutnya putih, disanggul rapi di belakang kepala, wajahnya penuh keriput, tapi bukan keriput yang menandakan kelemahan. Ada garis-garis keras di sana, seperti wajah seseorang yang sudah terlalu lama bertahan hidup. Di hadapannya ada secangkir kopi. Asapnya sudah tidak terlihat lagi. Kopi itu jelas sudah lama disajikan, tapi tidak disentuh sedikit pun. Aku melirik sekilas, lalu kembali ke ponselku. Dalam pikiranku, dia hanyalah pelanggan lain,
Mungkin menunggu hujan reda. Mungkin sekadar ingin duduk tanpa diganggu. Sama sepertiku. Namun beberapa menit berlalu dan aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku merasakan tekanan aneh di dadaku. Bukan sesak, tapi seperti ada sesuatu yang mengganggu ritme nafasku. Aku merasa diperhatikan. Bukan tatapan singkat orang asing, melainkan tatapan yang bertahan terlalu lama. Tatapan yang membuat kulit di tengkukku merinding. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Malam, hujan, kelelahan, semuanya bisa membuat pikiran bermain-main. Aku menarik nafas panjang, meneguk kopi, dan kembali berpura-pura sibuk. Tapi perasaan itu tidak pergi. Akhirnya, aku menoleh. Wanita tua itu sedang menatapku. Bukan melirik, bukan menatap kosong, tapi benar-benar menatapku. Seolah aku adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Matanya tajam, gelap, dan penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketakutan mungkin, atau penyesalan, atau keduanya. Aku refleks mensenyum sopan, senyum canggung yang biasa kita berikan pada orang asing ketika tidak tahu harus bersikap bagaimana. Namun dia tidak membalas senyumku. Tatapannya tidak berubah, tidak melembut, tidak berpaling. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku kembali menunduk, tapi kali ini ponsel di tanganku terasa berat. Layarnya menyala, tapi aku tidak fokus pada apapun. Di sudut mataku, aku masih bisa merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Lalu, dengan gerakan pelan, wanita tua itu sedikit mencondongkan berdegup sedikit lebih cepat. Aku menegang. "Nak," katanya lirih. Suaranya serak, tapi jelas. Bukan suara orang yang linglung, bukan pula suara orang yang ingin berbasa-basi. Aku mengangkat kepala, menatapnya lagi. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat tangannya yang berkeriput, jari-jarinya yang sedikit gemetar, dan mata yang tampak terlalu waspada untuk seseorang seusianya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyaku sopan, meski hatiku mulai tidak nyaman. Dia tidak langsung menjawab. Matanya bergerak cepat, melirik ke sekeliling kafe, lalu kembali menatapku, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Jangan kaget," katanya pelan. "Aku tidak bermaksud mengganggumu." Aku mengangguk, meski perasaanku berkata sebaliknya. "Kamu tampak seperti orang baik, dan aku tidak ingin kamu membuat kesalahan yang sama seperti yang pernah kubuat." Kata-katanya membuatku diam. Kesalahan? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu menahanku. Ada insting aneh yang berbisik agar aku mendengarkan, setidaknya untuk beberapa detik lagi. Wanita tua itu menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar oleh orang lain. "Malam ini, tempat ini tidak aman." Dan disitulah aku sadar, ini bukan sekadar percakapan aneh dengan orang asing. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Aku berharap percakapan itu berhenti di sana. Aku benar-benar berharap wanita tua itu hanya mengucapkan satu kalimat aneh, lalu kembali duduk diam, menatap cangkir kopinya yang dingin. Tapi harapan itu pupus dalam hitungan detik. Setelah mengatakan bahwa tempat ini tidak aman, dia tidak langsung berbicara lagi. Dia justru kembali duduk tegak, seolah tidak pernah berkata apapun. Namun tatapannya tetap tertuju padaku. Tidak berkedip, tidak teralihkan. Seakan-akan jika dia melepaskan pandangannya walau hanya sesaat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Aku mencoba bersikap rasional. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya sedang lelah, bahwa suasana malam dan hujan membuat pikiranku terlalu sensitif. Orang tua sering berkata hal-hal aneh, bukan? Mungkin dia hanya khawatir berlebihan. Mungkin dia salah orang. Namun semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu tumbuh. Aku kembali memegang cangkir kopiku, berharap kehangatannya bisa menenangkanku. Tapi tanganku sedikit gemetar. Aku sendiri tidak menyadari kapan getaran itu mulai muncul. Aku meneguk kopi terlalu cepat, lidahku sedikit perih,
tapi aku tidak peduli. "Bu," kataku akhirnya, mencoba tersenyum. "Maksudnya tidak aman itu bagaimana?" Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jendela, memandangi hujan yang jatuh deras. Dari pantulan kaca aku bisa melihat wajahnya. Tegang, rahangnya mengeras, matanya menyipit seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat kembali. "Kamu percaya firasat?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuatku ragu menjawab. Aku mengangguk kecil. Kadang-kadang, dia menghela nafas panjang. Nafas orang yang sudah terlalu sering menyesal. Firasat itu bukan ketakutan. Ketakutan membuatmu panik, tapi firasat membuatmu waspada. Aku terdiam. Kata-katanya terasa terlalu tepat. Lalu ia sedikit mendekat lagi, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun lembut dari pakaiannya. Aroma yang mengingatkanku pada rumah lama, pada masa kecil, pada sesuatu yang seharusnya terasa aman. Kontras itu membuat dadaku semakin sesak. "Kamu merasa diperhatikan sejak tadi, bukan?" katanya lirih. Aku refleks mengangkat kepala. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku tidak pernah mengatakan itu padanya, tapi dia tahu. Aku menoleh ke sekeliling kafe. Semua tampak normal. Beberapa pengunjung sibuk dengan minuman mereka. Seorang barista membersihkan meja dengan gerakan santai. Tidak ada yang tampak mencurigakan. "Tidak juga," kataku, meski suaraku terdengar kurang meyakinkan. Wanita tua itu menggeleng pelan. "Jangan bohongi dirimu sendiri, Nak." Lalu ia mengangkat tangannya sedikit, menunjuk tanpa menunjuk. Gerakannya halus, nyaris tak terlihat. "Lihat ke sudut ruangan, tapi jangan menoleh terlalu jelas." Aku ragu. Naluriku berteriak agar aku tetap diam. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku berpura-pura menggeser posisi duduk, lalu melirik sekilas ke arah yang ia maksud. Di sudut kafe, duduk seorang pria. Aku yakin sebelumnya dia sudah ada di sana, tapi entah mengapa baru sekarang keberadaannya terasa menekan. Ia mengenakan jaket gelap dengan kerah tinggi. Wajahnya sebagian tertutup bayangan lampu, tapi aku bisa melihat matanya. Dan matanya sedang menatap ke arahku. Aku segera memalingkan wajah, jantungku berdegup keras. Aku ingin meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Orang bisa melihat ke arah siapapun di ruang publik, itu hal biasa. Namun wanita tua itu berbicara lagi, suaranya sedikit lebih cepat. "Sejak kamu masuk, dia menoleh setiap kali kamu bergerak. Saat kamu minum, saat kamu membuka tas, bahkan saat kamu melihat ponselmu." Bulu kudupku berdiri. "Bu, mungkin itu hanya kebetulan," kataku, mencoba tertawa kecil. "Saya tidak merasa..." 3 kali. "Apa?" 3 kali dia memasukkan tangannya ke dalam jaketnya. Dan setiap kali, matanya tidak pernah lepas darimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin percaya. Aku tidak ingin membiarkan ketakutan menguasai pikiranku. Tapi sesuatu dalam diriku mulai menyadari bahwa wanita ini tidak berbicara sembarangan. "Kenapa ibu memperhatikan semua itu?" tanyaku. Wanita tua itu menatapku lama, terlalu lama, seakan sedang menimbang apakah aku cukup siap untuk mendengar jawabannya. "Aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan," katanya pelan. Tangannya sedikit bergetar ketika ia menggenggam cangkir kopinya. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh minuman itu, meski hanya sebentar, lalu melepaskannya kembali. "Dulu, aku juga pernah duduk di tempat seperti ini. Aku juga pernah mengabaikan rasa tidak nyaman. Aku pikir aku hanya terlalu suspisi." Suaranya mulai bergetar. "Dan seseorang yang sangat berharga bagiku tidak pernah pulang malam itu." Aku menahan nafas. Ruangan terasa lebih sunyi. Musik di kafe terdengar semakin jauh, seolah tertelan oleh kata-katanya. Aku tidak tahu siapa yang ia maksud, anak, cucu atau seseorang yang lain. Tapi aku tahu satu hal, rasa kehilangan itu nyata, terlalu nyata untuk dibuat-buat. "Jadi," katanya, suaranya kini lebih tegas, "jangan abaikan peringatan pertama. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat." Aku ingin bertanya lebih banyak.
Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu padanya. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, aku merasakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menegang. Dari sudut mataku, aku melihat pria itu bergerak. Kursinya bergeser pelan, dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke kafe itu, dia berdiri. Detik itu juga, suasana kafe berubah. Bukan karena musik berhenti, bukan karena lampu meredup, melainkan karena sesuatu di dalam diriku tiba-tiba menyadari bahwa aku sedang berada dalam situasi yang tidak bisa lagi kuanggap sepele. Pria itu berdiri di sudut ruangan, dan meskipun ia belum melangkah ke arahku, kehadirannya terasa seperti bayangan besar yang menutup seluruh ruang. Wanita tua di meja sebelah langsung menegang. Aku bisa melihatnya dari sudut mataku. Punggungnya yang semula sedikit membungkuk, kini tegak, seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi sesuatu yang telah ia duga akan terjadi. Tangannya yang keriput mencengkram tepi meja. Kukunya menekan kayu hingga tampak memutih. "Jangan panik," katanya lirih tanpa menoleh. "Tapi dengarkan aku baik-baik." Aku mengangguk pelan, meski jantungku berdegup hingga terasa di telingaku sendiri. Aku berusaha tetap duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun, terutama pria itu. Pria tersebut berdiri dengan gerakan lambat. Terlalu lambat untuk ukuran orang yang hanya ingin pergi ke toilet atau mengambil sesuatu. Ia merapikan jaketnya, lalu menoleh sebentar ke arah barista, seolah memastikan sesuatu. Setelah itu, pandangannya kembali padaku. Aku menahan nafas. "Bu, mungkin saya harus pergi sekarang." "Belum," jawabnya cepat. "Tunggu sebentar. Jangan berdiri dulu." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi nada suaranya membuatku menuruti. Ia tidak terdengar panik. Ia terdengar berpengalaman. Seperti seseorang yang pernah berada di situasi ini sebelumnya dan tahu bahwa satu gerakan salah bisa mengubah segalanya. Pria itu melangkah satu langkah ke depan. Sepatu kulitnya mengeluarkan suara pelan di lantai kafe. Suara yang seharusnya biasa saja, tapi malam itu terdengar terlalu jelas, terlalu keras. Aku bisa merasakan tengkuku merinding. Wanita tua itu mendekatkan wajahnya sedikit ke arahku. "Kamu lihat tangannya?" bisiknya. Aku melirik sekilas. Tangan kanan pria itu masuk ke saku jaketnya. Gerakannya santai, tapi terlalu disengaja, seolah ia ingin memastikan sesuatu. Masih ada di sana. "Jangan menatap terlalu lama," lanjut wanita itu. "Dia sedang mengukur reaksi kamu." Mengukur reaksiku. Kata-kata itu membuat dadaku semakin sesak. Aku menyadari bahwa selama ini mungkin aku terlihat seperti target yang mudah. Sendirian, sibuk dengan ponsel, tidak waspada. Sebuah penyesalan kecil mulai menumbuh di dalam diriku. Andai saja aku memilih duduk di dekat kasir. Andai saja aku datang bersama teman. Namun penyesalan tidak akan mengubah apapun sekarang. Pria itu berhenti beberapa langkah dari mejaku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku bisa melihat sebagian wajahnya. Rahangnya tegang. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Aku berusaha terlihat tenang. Aku mengaduk kopi yang sudah hampir dingin. Meski sendokku bergetar. Aku berpura-pura membaca sesuatu di ponsel. Tapi layar itu sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Wanita dua itu berbicara lagi. Lebih pelan dari sebelumnya. "Dengarkan aku," katanya. "Jika dia berbicara duluan, kamu jawab singkat. Jangan bersikap ramah. Jangan menantang." "Bu, kenapa ibu tahu semua ini?" Ia terdiam sejenak. Aku bisa merasakan nafasnya yang berat. "Karena dulu," katanya, perlahan, "aku duduk di posisi kamu sekarang." Aku menoleh kepadanya, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata menggenang di matanya. Bukan air mata yang jatuh, melainkan air mata yang tertahan terlalu lama. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya siapa yang ia maksud, tapi pria itu bergerak lagi, memotong keinginanku. Ia kini berdiri tepat di samping meja kami. Cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma rokok samar dari pakaiannya. Ia menurunkan tangannya dari saku jaketnya, lalu meletakkannya di sisi tubuhnya. "Permisi," katanya akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang. Aku menongak perlahan, berusaha mengendalikan ekspresi wajahku. "Iya?"
Matanya menatap aku lalu melirik wanita tua di sebelahku. Ada sesuatu di matanya saat ia melihat wanita itu. Kejengkelan mungkin. Atau ketidaksabaran. "Kamu sendirian?" tanyanya. Sebelum Atu sempat menjawab, wanita tua itu menyela dengan cepat. "Dia menunggu keluarganya," katanya datar. "Mereka sudah hampir sampai." Aku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan berbohong untukku. Pria itu menatapnya, lalu kembali menatap Atu. Aku mengangguk kecil, mengikuti alurnya. "Iya," kataku singkat. Beberapa detik berlalu, detik yang terasa seperti menit. Pria itu bersenyum tipis tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Oh ya, baiklah." Ia melangkah mundur satu langkah. Aku menghela nafas lega terlalu cepat. Kesalahan besar. Karena pria itu belum pergi. Ia berdiri di sana, menoleh ke arah pintu kafe, lalu kembali menatap aku. "Cuaca buruk malam ini," katanya pelan. "Tidak aman pulang sendirian." Kata-kata itu terdengar seperti kepedulian. Tapi cara ia mengatakannya membuat darahku terasa dingin. Wanita tua itu menggenggam pergelangan tanganku di bawah meja. Cengkeramannya kuat, penuh peringatan. "Sekarang kamu mengerti," bisiknya. Aku mengangguk perlahan. Aku tidak bisa lagi menyangkal ini. Bukan salah paham, bukan kebetulan. Dan aku tahu, jika aku tetap duduk di sana lebih lama lagi, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan kedua. Aku masih bisa merasakan genggaman tangan wanita tua itu di pergelangan tanganku. Hangat, kuat, dan penuh urgensi. Genggaman seseorang yang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pria itu akhirnya menjauh beberapa langkah, berpura-pura melihat ponselnya. Namun aku tahu, dan wanita tua itu juga tahu, bahwa ia belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu reaksiku, menunggu aku lengah. "Dengarkan aku sekarang," bisik wanita tua itu. Nadanya berubah, tidak lagi hanya peringatan, melainkan permohonan. "Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi kamu harus percaya padaku." Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. "Percaya tentang apa, Bu?" tanyaku pelan. Ia menarik nafas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa keberanian yang masih ia miliki. "Karena aku pernah berada di posisi kamu," katanya akhirnya. "Dan aku memilih untuk tidak percaya." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Ia menatap ke depan, bukan ke arahku, bukan ke arah pria itu, tapi ke suatu titik kosong di dinding kafe. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang melihat kembali potongan masa lalu yang ingin ia kubur selamanya. "Malam itu," katanya lirih, "tempatnya tidak jauh berbeda dari ini. Hangat, ramai, aman, setidaknya terlihat begitu." Aku tidak menyela. Aku takut jika aku bicara, pengakuan itu akan berhenti. "Aku duduk bersama anakku," katanya lirih. "Dia sudah dewasa, mandiri, selalu bilang bahwa aku terlalu khawatir." Tangannya gemetar saat ia mengusap permukaan meja, seolah meraba sesuatu yang tidak terlihat. Aku merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan sekarang. Rasa tidak nyaman yang tidak punya bentuk, tatapan yang terasa terlalu lama, gerakan kecil yang terasa salah. Aku merinding. Tapi aku mengabaikannya. Katanya kali ini lebih tegas, penuh penyesalan. "Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku tidak ingin menjadi ibu tua yang paranoid." Ia tertawa kecil, tawa pahit yang nyaris tidak bersuara. "Dan itu adalah kesalahan terbesarku." Aku merasakan dadaku mengencang. Aku bisa membayangkan kemana cerita ini akan berakhir, dan aku tidak yakin aku siap mendengarnya. "Ada seorang pria," lanjutnya, "duduk tidak jauh dari kami. Sikapnya biasa saja, terlalu biasa, seperti bayangan." Aku langsung teringat pria di sudut ruangan. Tubuhku menegang tanpa sadar. Ketika anakku berdiri untuk pergi ke toilet, kata wanita tua itu, suaranya mulai pecah. Hampir. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku memilih diam. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, mengusap matanya dengan punggung tangan, seolah ingin memastikan air mata itu tidak jatuh. Anakku tidak pernah kembali ke meja itu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menunggu,
5 menit, 10 menit. Aku mulai panik. Aku bertanya pada pelayan. Kami mencari. Polisi datang. Ia menatapku sekarang. Matanya merah, tapi tajam. Mereka menemukan jaketnya di gang belakang. Dan sejak malam itu, aku hidup dengan satu pertanyaan yang tidak pernah pergi. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Bagaimana jika aku mendengarkan firasatku? Bagaimana jika aku bertindak lebih cepat? Kafe terasa semakin sunyi. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan ribuan suara yang menyaksikan pengakuan itu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa melakukan satu hal. Aku menatapnya. Nafasku tertahan. Aku bisa mencari jawabannya dalam hitungan detik berikutnya. Aku mengangguk perlahan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penyangkalan. Wanita ini tidak berlebihan. Dia terlambat sekali di masa lalunya, dan tidak ingin aku mengalaminya. Tapi Bu, bisikku, pria itu masih di sini, potongnya cepat. Dan dia semakin tidak sabar. Aku melirik ke arah sudut ruangan. Pria itu kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Berpura-pura melihat menu di papan dinding, tapi posisinya jelas strategis, antara kami dan pintu keluar. Dia menunggu kamu berdiri, kata wanita tua itu. Begitu kamu berdiri tanpa rencana, dia akan mendekat. Aku menelan ludah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wanita tua itu menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, sangat jelas, suara seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak takut lagi. Kamu akan pergi, katanya, tapi bukan dengan cara yang dia harapkan. Ia meraih tas kecilnya, membuka sedikit, lalu menyelipkan sesuatu ke tanganku. Sebuah tisu terlipat. Di dalamnya ada secar kertas kecil. Nomor taksi, bisiknya. Aku sudah menyiapkannya dari tadi. Aku terkejut. Ibu sudah merencanakan ini. Aku selalu merencanakan ini, jawabnya pelan. Setiap malam, untuk berjaga-jaga. Dadaku terasa panas. Ada rasa haru yang aneh bercampur dengan ketakutan. Dengar baik-baik, katanya. Kamu akan berdiri ketika aku menjatuhkan cangkir ini. Kamu akan berjalan ke pintu tanpa berlari. Jangan menoleh. Jangan menjelaskan apapun. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. Wanita tua itu menatapku sekali lagi. Tatapan penuh tegas dan kasih sayang yang tidak sempat ia berikan pada orang yang telah ia kehilangan. Aku gagal sekali, katanya. Aku tidak akan gagal 2 kali. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku tahu hidupku sedang bergantung pada keputusan yang akan aku ambil dalam hitungan detik berikutnya. Aku menggenggam tisu kecil berisi nomor taksi itu erat-erat di telapak tanganku. Kertasnya sudah sedikit lembab oleh keringatku sendiri. Setiap detik berlalu terasa berat, seolah waktu sengaja melambat hanya untuk menguji keberanianku. Wanita tua itu masih duduk tenang di hadapanku. Wajahnya tampak biasa saja bagi siapapun yang melihat. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja cepat. Terlalu cepat untuk seseorang seusianya. Terlalu terlatih untuk seseorang yang seharusnya menikmati hari-hari tenang. Aku mencoba mengatur nafas. Masuk, keluar. Pelan. Jangan sampai terlihat panik. Dari sudut mataku aku masih bisa melihat pria itu. Ia berdiri di dekat papan menu, berpura-pura membaca, padahal matanya terus mengawasi kami. Aku bisa merasakan tatapannya seperti beban di punggungku. Aku tahu sedikit saja aku bergerak tidak wajar, dia akan bereaksi. Wanita tua itu menatap cangkir kopinya. Tangannya perlahan mengangkatnya, seolah hendak meneguk sisa minuman yang sudah dingin. Jari-jarinya gemetar halus, nyaris tak terlihat. Aku tahu, ini saatnya. Tiba-tiba, klang! Cangkir itu terjatuh ke lantai, pecahannya menyebar dengan suara nyaring yang memecah keheningan kafe. Semua kepala menoleh ke arah kami. Barista terkejut, seorang pengunjung berdiri refleks. "Maaf," kata wanita tua itu keras-keras berpura-pura panik. "Tangan saya gemetar." Itu sinyalku. Aku berdiri perlahan, seperti orang yang hanya ingin memberi ruang.
Aku meraih tasku, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Aku memaksa kakiku melangkah normal, meski jantungku hampir meledak di dada. Aku bisa merasakan pria itu bergerak. Aku tidak menoleh. Aku tidak berlari. Aku berjalan menuju pintu kafe, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas es tipis. Aku mendengar suara sepatu di belakangku. Tidak cepat, tapi cukup dekat. Tanganku sudah berada di gagang pintu ketika suara itu terdengar. "Hei!" Satu kata, pendek, tapi cukup membuat darahku membeku. Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. Otakku berpacu, mengingat semua yang dikatakan wanita tua itu. Jawab singkat, jangan ramah, jangan menantang. "Ya," jawabku datar, tetap menghadap pintu. "Kamu menjatuhkan ini," katanya. Aku melirik ke bawah. Sebuah tisu jatuh di lantai. Bukan tisuku. Jantungku berdegup keras. Apakah ini jebakan? Apakah dia hanya ingin aku menoleh? "Saya tidak menjatuhkan apapun," jawabku pelan. Hening beberapa detik. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, begitu dekat hingga aku hampir bisa merasakan nafasnya. Tanganku mengempal, kukuku menekan telapak tangan. "Kota ini tidak aman malam-malam begini," katanya lagi, nadanya terdengar ramah, terlalu ramah. "Terutama untuk orang seperti kamu." "Orang sepertiku?" Aku tidak bertanya maksudnya. Aku tahu apapun jawabanku tidak akan mengubah niatnya. "Terima kasih, saya sudah dijemput." Itu bohong, tapi bohong yang perlu. Aku membuka pintu dan melangkah keluar sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi. Hujan menyambutku dengan deras. Udara dingin langsung menusuk kulit. Aku berdiri di bawah kanopi kafe berpura-pura mengecek ponselku. Tanganku gemetar hebat saat mengetik nomor taksi itu. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. Aku mendengar pintu kafe terbuka di belakangku. Dia keluar. Aku menahan nafas, menempelkan ponsel ke telinga. "Halo?" kataku, berusaha terdengar normal. "Saya butuh taksi. Sekarang." Aku tidak menoleh. Aku menatap jalanan yang basah, berharap melihat lampu mobil mendekat. Setiap detik terasa seperti 1 menit penuh. Pria itu berdiri di sampingku sekarang. Tidak menyentuh, tidak mengancam secara langsung, tapi jaraknya terlalu dekat untuk disebut kebetulan. "Kamu sendirian," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Hujan seperti ini, tidak ada yang memperhatikan. Lanjutnya. Aku bisa merasakan tengkuku basah oleh hujan dan keringat. Kakiku ingin berlari, tapi otakku tahu, lari sekarang berarti mengundang kejaran. Lalu, dari kejauhan aku melihat cahaya lampu mobil berbelok ke arah kami. Taksi. Hatiku hampir pecah karena lega. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Aku langsung membuka pintu belakang dan masuk, nyaris tanpa menoleh. Supir itu melirik aku lewat kaca spion. Mungkin melihat wajahku yang pucat. "Jalan," kataku cepat. "Tolong." Mobil melaju. Dari balik kaca yang dipenuhi tetesan hujan, aku melihat pria itu berdiri diam di pinggir jalan. Tidak mengejar, tidak mengabaikan tangan. Hanya menatap mobil yang membawa aku menjauh. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar. Aku sadar, jika aku terlambat beberapa detik saja, cerita ini mungkin tidak akan pernah kuceritakan. Dan saat mobil semakin jauh, satu pikiran menghantamku dengan keras. Bagaimana jika aku benar-benar mengabaikan wanita tua itu? Pintu taksi tertutup dengan bunyi yang terasa terlalu keras di telingaku. Suara itu seperti penanda bahwa aku telah melewati satu batas yang tidak akan pernah bisa kuputar ulang. Begitu mobil mulai melaju, aku baru menyadari betapa kaku seluruh tubuhku. Bahuku tegang, tanganku mengepal di pangkuan. Napasku terengah-engah seolah aku baru saja berlari jauh. Padahal aku hanya duduk diam. "Kemana?" tanya sopir taksi itu, suaranya datar namun tenang. Aku membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Otakku terasa kosong. Selama beberapa detik, aku bahkan lupa alamat rumahku sendiri. Yang kupikirkan hanya satu hal. Menjauh. Sejauh mungkin dari kafe itu. Ke jalan Itama saja dulu,
jawabku akhirnya. Yang ramai. Sopir itu melirikku lewat kaca spion. Tatapannya singkat, tapi aku tahu dia melihat wajahku yang pucat dan mataku yang berair. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia mengangguk dan menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil melaju menembus hujan. Lampu jalanan melebur menjadi garis-garis cahaya panjang di kaca jendela. Aku menoleh ke belakang, melihat kafe itu semakin kecil, lalu menghilang di tikungan. Bersamaan dengan itu, rasa sesak di dadaku sedikit meredah, namun tidak sepenuhnya. Aku menyadarkan kepala ke sandaran kursi, menutup mata sesaat. Tanganku masih gemetar. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk seperti itu. Mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi ketenangan itu rapuh. Sebuah pikiran muncul, dingin dan menusuk. Bagaimana jika dia mengikuti? Aku langsung membuka mata dan kembali menoleh ke belakang. Jalanan kosong. Tidak ada mobil yang tampak mencurigakan. Hanya hujan, lampu jalanan, dan beberapa kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. "Pak," kataku, suaraku kembali tegang. "Itu polisi?" Sopir itu menoleh sekilas. Sepertinya iya. Mobil polisi melintas cepat di persimpangan. Sirinenya meraung pendek sebelum kembali senyap. Aku menelan ludah. Dadaku kembali terasa berat. Apakah itu terkait denganku? Atau dengan pria itu? Aku teringat wanita tua itu. Tatapannya. Caranya menggenggam tanganku. Kata-katanya yang penuh penyesalan dan tekad. Aku gagal sekali. Aku tidak akan gagal 2 kali. Tiba-tiba, rasa bersalah menyusup di antara kelegaanku. Aku selamat. Tapi bagaimana dengan dia? "Pak," kataku ragu. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan di kafe dekat sini, apakah biasanya polisi cepat datang?" Sopir itu mengangkat bahu. "Tergantung. Kadang ada laporan, kadang tidak." Aku mengangguk pelan. Aku tidak punya keberanian untuk menjelaskan lebih jauh. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku pergi. Aku tidak tahu apakah wanita tua itu aman. Pikiran itu menghantuiku. Kami memasuki jalan yang lebih ramai. Mobil-mobil lain mulai terlihat. Toko-toko masih buka. Orang-orang berlalu lalang. Kehidupan berjalan normal. Seolah dunia tidak peduli pada drama yang hampir merenggut nyawaku beberapa menit lalu. Ironisnya, justru disitulah aku merasa paling asing. Aku merasa terpisah dari dunia luar. Terperangkap dalam gelembung kecil berisi sisa ketakutan dan adrenalin. Aku menatap wajah orang-orang di trotoar. Bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang sedang mengabaikan firasatnya sendiri malam ini. Ponselku bergetar di tanganku. Sebuah notifikasi masuk. Aku tersencak. Hampir menjatuhkannya. Aku menghela nafas. Ketika menyadari itu hanya pesan biasa. Tapi getaran itu menyadarkanku akan satu hal lagi. Aku belum mengucapkan terima kasih. Aku membuka chat kosong, lalu menutupnya kembali. Aku tidak punya nomor wanita tua itu. Bahkan namanya pun aku tidak tahu. Dia muncul begitu saja dalam hidupku. Lalu menghilang. "Sudah dekat," kata sopir taksi itu. Memecah lamunanku. Aku mengangguk. Ketika mobil melambat, rasa aman mulai benar-benar terasa. Namun bersama itu, muncul rasa lain yang tidak kalah kuat. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidupku nyaris berubah arah malam itu. Bahwa satu keputusan kecil, mendengarkan orang asing, telah memisahkanku dari kemungkinan terburuk. Saat aku membayar dan turun dari taksi, hujan sudah mulai meredah. Aku berdiri sejenak di bawah lampu jalanan, menghirup udara malam yang dingin. Tubuhku masih lelah. Tapi aku berdiri. Aku selamat. Namun, jauh di dalam diriku, aku tahu.
cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena masih ada satu hal yang belum kutemui kembali. Satu orang yang mungkin telah menghilang selamanya setelah menyelamatkan nyawaku. Malam itu seharusnya berakhir di dalam keheningan kamarku sendiri. Seharusnya aku tidur, menutup hari yang melelahkan, dan menganggap semua yang terjadi sebagai mimpi buruk yang kebetulan terasa nyata. Namun kenyataannya, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tidur, wajah wanita tua itu muncul dalam pikiranku. Tatapannya yang tajam namun penuh kepedulian. Suaranya yang pelan tapi tegas. Dan cara ia berkata, "Aku tidak akan gagal 2 kali." Kalimat itu terulang terus di kepalaku, seperti gema yang tidak mau berhenti. Pagi harinya aku bangun dengan tubuh berat dan mata perih. Hujan sudah berhenti. Matahari muncul malu-malu di balik awan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Dunia kembali normal, terlalu normal. Dan justru itu yang membuatku merasa asing. Aku tahu aku harus kembali ke kafe itu. Bukan karena keberanian, tapi karena ada sesuatu yang menggantung di dadaku. Rasa penasaran bercampur rasa bersalah. Aku selamat, tapi bagaimana dengan wanita tua itu? Apakah dia baik-baik saja? Ataukah keputusanku pergi telah meninggalkannya sendirian menghadapi bahaya? Kafe itu terlihat berbeda di siang hari. Lebih terang, lebih ramah. Tidak ada bayangan gelap di sudut ruangan. Tidak ada hujan di jendela. Aku hampir merasa bodoh karena membiarkan diriku ketakutan semalam. Hampir. Aku melangkah masuk. Lonceng pintu kembali berbunyi. Sama seperti malam itu. Aroma kopi yang sama menyambutku, tapi kali ini tidak ada rasa nyaman. Aku langsung menoleh ke arah meja di dekat jendela. Kosong. Aku menelan ludah dan berjalan mendekat. Meja itu sudah dibersihkan. Tidak ada cangkir pecah. Tidak ada bekas kejadian apapun, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Aku mendekati kasir. Barista yang sama tampak sedang menyusun gelas. Aku ragu sejenak sebelum bertanya. "Permisi," kataku. "Saya kesini semalam. Ada seorang wanita tua duduk di meja dekat jendela. Apakah ibu ingat?" Barista itu berhenti bergerak. Ia menatapku beberapa detik, lalu melirik ke arah rekan kerjanya. Ada jeda yang terasa aneh. "Oh," katanya, akhirnya. "Iya, saya ingat." Jantungku berdegup. "Dia baik-baik saja?" Barista itu mengangkat bahu pelan. "Sejauh yang kami tahu, iya. Dia pergi seperti biasa." "Seperti biasa?" ulangku. "Iya," jawabnya. "Dia sering datang ke sini, selalu duduk sebentar. Minumnya jarang disentuh. Dan..." Barista itu berhenti sejenak, seolah ragu melanjutkan. "Dan?" desakku. "Dan, biasanya," katanya pelan, "selalu ada sesuatu yang terjadi setelah dia pergi." Darahku terasa dingin. "Apa maksudnya?" tanyaku. Barista itu menghela nafas. "Beberapa kali setelah dia pergi, kami dipanggil polisi. Pernah ada pencopet. Pernah ada orang mencurigakan. Sekali, hampir terjadi sesuatu yang lebih buruk." Aku terdiam. Potongan-potongan cerita itu mulai menyatu. "Dia seperti penjaga," lanjut barista itu. "Kami tidak tahu namanya. Dia tidak pernah bercerita. Tapi dia selalu datang sendirian dan selalu pergi sebelum masalah benar-benar meledak." Aku merasa tenggorokanku tercekat. Apakah ada yang pernah tahu siapa dia sebenarnya? Barista itu menggeleng. "Tidak, tapi kami semua di sini menghormatinya." Aku berjalan kembali ke meja itu dan duduk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku membiarkan perasaan mengalir. Rasa syukur, rasa sedih, rasa kagum. Aku memandang kursi kosong di depanku. Dalam bayanganku, wanita tua itu duduk di sana, memegang cangkir kopinya, mengamati sekeliling dengan mata waspada. Aku menyadari sesuatu. Mungkin dia bukan malaikat. Mungkin dia bukan sosok mistis. Mungkin dia hanya seseorang yang pernah kehilangan terlalu banyak dan memilih untuk tidak membiarkan orang lain merasakan hal yang sama. Sebelum pergi,
Aku meninggalkan uang di meja itu, bukan untuk kopi, tapi sebagai bentuk terima kasih yang tak pernah sempat kuucapkan. Saat aku melangkah keluar dari kafe itu, aku berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Pantulan kaca memperlihatkan bayanganku sendiri, dan sesaat aku merasa seperti melihat bayangan lain di sampingku, sosok dengan mantel coklat dan rambut putih. Aku berkedip. Bayangan itu hilang. Aku tersenyum kecil. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mengabaikan firasat. Aku tidak pernah meremehkan orang asing yang mencoba memperingatkanku. Dan setiap kali aku melihat seseorang duduk sendirian dengan tatapan waspada, aku bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang telah ia selamatkan dengan memilih untuk tidak diam. Cerita ini bukan hanya tentang ketegangan di sebuah kafe, atau tentang seorang wanita tua misterius yang muncul di saat yang tepat. Cerita ini tentang pilihan kecil yang sering kita anggap sepele, tentang firasat yang kita tekan karena takut terlihat berlebihan, tentang peringatan yang kita abaikan karena datang dari orang yang kita anggap tidak penting. Wanita tua itu tidak membawa senjata, tidak berteriak meminta perhatian. Ia hanya membawa satu hal yang sering kita lupakan, pengalaman. Pengalaman yang dibayar mahal dengan kehilangan. Dan malam itu, ia memilih untuk tidak diam, meski ia tahu mungkin tidak akan pernah mendapat ucapan terima kasih. Kita hidup di dunia yang terlalu sibuk untuk saling peduli. Kita sering menunduk menatap layar, menutup telinga dari sekitar, dan menganggap rasa tidak nyaman sebagai sesuatu yang harus diabaikan. Padahal, rasa tidak nyaman adalah bahasa paling jujur dari naluri kita. Ia muncul bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. Jika ada satu pelajaran dari cerita ini, maka itu adalah jangan pernah meremehkan peringatan, dari siapapun datangnya. Kadang, keselamatan datang bukan dari orang terkuat, tetapi dari mereka yang pernah jatuh paling dalam. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar pesannya sampai ke lebih banyak orang. Tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah mengalami firasat yang hampir kamu abaikan? Fafa pamit, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.